Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, semoga Anda sehat, saya pun juga sehat selalu ya, amin. Jika teman-teman hanya punya modal yang super ekonomis di bawah 100 ribuan tapi ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan ingin jualannya laris manis tanpa pesaing yang banyak, maka teman-teman bisa menyimak ide bisnis berikut ini ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan peluang usaha yang bisa bikin kantong tajir melintir di tahun ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa dicocok dulu tombol subscribe-nya ya. Dukung terus channel Kitchen Sebulan agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih kreatif lagi untuk memberikan ide-ide usaha terbaru dan termudah dan terekonomis. Ini Bang Polan masih suasana di kampung ya teman-teman. Nah kebetulan Bang Polan dikasih resep nih sama orang tua. Jadi Bang Polan variasikan lagi untuk dijadikan ide bisnis yang sangat menarik sekali dan sangat menjanjikan sekali, terutama untuk kita jual di toko oleh-oleh ya, di daerah-daerah tempat wisata kayak di daerah Bang Polan ini teman-teman. Kebetulan daerah Bang Polan ini daerah wisata ya, jadi sangat menjanjikan sekali buat teman-teman yang tinggal di daerah wisata. Oke teman-teman, ini Bang Polan menggunakan bahan utamanya itu sayur kangkung. Kalau diikat ya sekitar 3 ikat ya. Kalau kita timbang setelah direbus, kemudian kita cincang-cincang seperti ini, kemudian ditimbang, ini beratnya kurang lebih sekitar 500 gram. Kemudian Bang Polan menambahkan garam. Selanjutnya bahannya Bang Polan menambahkan 2 butir telur. Kita kocok lepas dulu telurnya, kemudian kita tuangkan ke dalam sayur kangkung yang sudah kita cincang-cincang halus tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk supaya telur dan kangkungnya bisa tercampur secara merata. Oh ya teman-teman, setelah kangkungnya direbus, kemudian airnya jangan lupa kita peras ya. Kemudian Bang Polan menambahkan penyedap rasa 1 bungkus, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kemudian Bang Polan menambahkan tepung terigu 200 gram, tepung tapioka atau tepung kanji sekitar 200 gram. Nah ini takarannya 200 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka untuk 500 gram kangkung yang sudah direbus ya teman-teman. Kemudian kita ulen atau kita aduk-aduk hingga tepung dan daun kangkungnya tercampur dengan secara merata ya. Oke teman-teman, selanjutnya Bang Polan menyiapkan wadah untuk pengukus. Sebelum dikukus Bang Polan alas dulu ya dengan daun pisang, atau teman-teman bisa menggantinya dengan margarin supaya tidak lengket nanti ketika kita buka ya. Buat teman-teman nih yang masih bingung mau jualan apa atau mungkin masih terkendala dengan modal yang minim, teman-teman bisa mencoba ide jualan ini ya, atau ide usaha ini, karena ini cocok sekali dijual dimanapun ya. Rendang kangkung ini bisa dijadikan untuk sekedar cemilan atau bisa dijadikan teman lauk ya untuk menyantap nasi. Oke teman-teman, ini kita kukus dulu ya, kita kukus sampai matang, kurang lebih sekitar 20 menit ya. Oke teman-teman, ini kurang lebih sekitar 20 menit sudah matang. Kemudian kita pindahkan saja. Bang Polan mau potong-potong ya. Ini masih panas-panas nih teman-teman. Ini aromanya sudah tercium nih, wangi sekali. Aromanya mantul banget, bikin nagih, bikin lapar nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita potong saja ya. Ini Bang Polan potong kotak-kotak seperti korek api, atau teman-teman bisa memotongnya sesuai selera masing-masing. Oke teman-teman semua, nah ini dia resep andalan yang dapat dari Bundo Kanduang ya. Nah ini kita buat bumbu rendangnya teman-teman. Nah ini Bang Polan menyiapkan 5 atau sampai 6 sendok kelapa. Kemudian kita masukkan bumbu rempahnya 1 bungkus yang isi dalamnya cengkeh, kadar munggu,
ketumbar dan pekah, kemudian kita gongseng hingga warnanya berubah kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita giling atau kita gilas ya, bisa menggunakan blender atau bisa menggunakan cobek seperti ini. Ini kita haluskan lagi ya. Oke teman-teman, ini Bang Polan menyiramkan 2 sendok makan santan ya, supaya lebih mudah lagi untuk menghaluskannya. Tapi buat teman-teman yang tidak mau repot, bisa membeli bumbu rendang yang sudah jadi ya. Oke, ini sudah halus ya, kita sisihkan saja. Kemudian siapkan 8 siung bawang putih. Kita haluskan bawang putihnya ya teman-teman. Kemudian bawang merah kita tambahkan kurang lebih sekitar 7-8 siung juga ya. Kemudian kita ulek aja. Ini tidak terlalu halus ya teman-teman, agak kasar-kasar sedikit nih. Kebetulan hari ini resep rendangnya dibuat oleh bunda tercinta ya. Soal rasa dijamin juara nih teman-teman. Oke teman-teman, bawang putih dan bawang merah yang sudah kita giling tadi kita masukkan saja ke dalam santan ya. Kemudian tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, kemudian 3 lembar daun jeruk, 250 gram cabai halus ya, cabai merah yang sudah digiling halus. Oh ya teman-teman, untuk takaran santannya ini menggunakan 3 buah kelapa yang ukurannya sedang ya. Nah, kemudian kita masak dulu sampai mendidih. Kemudian saya menambahkan 1 ruas lengkuas dan penyedap rasa 2 bungkus ya. Kelapa yang sudah digongseng dan digiling halus. Nah, kemudian kita masukkan saja. Nah, ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Kemudian Abang Polan menambahkan 1/4 sendok makan garam. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ini memang membutuhkan waktu yang agak lama ya untuk membuat dedak rendang ini. Kita akan masak sampai kering. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai mengering. Aroma kelezatannya sudah mulai tercium nih teman-teman. Sudah menggugah selera nih aromanya. Oke teman-teman, ini sudah mulai menjadi bubuk rendang, tapi ini belum kering ya. Jadi kita keringkan lagi supaya bisa bertahan lebih lama nanti ya. Nah, ini teman-teman sudah kering. Nah, ini membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, yang bisa bertahan lebih lama. Oke, kita sisihkan dulu bubuk rendangnya, kita biarkan dulu dingin. Selanjutnya kangkung yang sudah kita potong-potong tadi, kemudian kita goreng saja ya teman-teman. Nah, ini kita goreng, teman-teman bisa 2 pilihan. Kalau teman-teman menggorengnya ingin crispy, bisa menggorengnya hingga benar-benar kering. Kalau teman-teman mau rasanya ada kenyal-kenyalnya, teman-teman gorengnya separuh matang saja ya, atau tidak usah sampai kering. Ini Bang Polan tidak sampai kering gorengnya ya, supaya hasilnya ada lembut-lembut sedikit ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih crispy, maka teman-teman bisa menggorengnya hingga kering, hingga gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi. Oke teman-teman, ini bumbu rendangnya sudah dingin ya. Kita pisahkan dulu separuh ya, karena kebanyakan. Dan kangkung yang sudah kita goreng tadi langsung kita campurkan saja ke bumbu rendangnya, sambil kita aduk-aduk hingga bumbu dan kangkung yang sudah kita goreng tadi tercampur dengan secara merata. Wah, ini teman-teman, ini aromanya sangat wangi sekali, sangat harum sekali, menggugah selera sekali ya. Buat teman-teman nih pecinta makan enak, cemilan enak dengan modal ekonomis, maka teman-teman wajib coba cemilan yang satu ini. Oke teman-teman, setelah dingin kita kemas
saja. Di sini Bang Pulan menggunakan plastik ukuran setengah kilo ya. Jadi kita kemas dulu ke dalam plastik biasa, dan pastikan ketika teman-teman mengemasnya itu rendang kangkungnya sudah benar-benar dingin ya. Jangan dalam kondisi panas atau hangat dikemas, maka nanti tidak bisa bertahan lebih lama. Nah ini teman-teman, kita lem saja menggunakan lilin, atau bagi teman-teman yang punya mesin siler ya bisa menggunakan mesin siler ya. Yang penting jangan sampai masuk angin, karena kalau masuk angin ya pastinya dia tidak bisa bertahan lama ya. Untuk daya tahannya ini bisa 3-4 minggu ya teman-teman. Ini tergantung bagaimana teman-teman membuat dedak rendangnya. Kalau dedak rendangnya tidak kering, kemungkinan tidak bisa bertahan lama ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita siapkan plastik kemasan bagian luarnya supaya tampilannya lebih menarik lagi ya. Di sini Bang Pulan menggunakan plastik standing pole yang gold ya. Nah jangan lupa ditempel label stikernya biar cemilan ini bisa dikenali oleh calon konsumen. Teman-teman bisa menggantinya mereknya dengan rendang kangkung, dengan nama rendang kangkung ya. Oh ya teman-teman, untuk ukuran plastik standing pole gold ini yaitu ukurannya 16 x 24. Kalau untuk harganya ini memang agak mahal ya teman-teman, itu sekitar 2000-an ya per lembar. Tapi kalau teman-teman mau yang harga plastik kemasannya ekonomis, teman-teman bisa menggunakan plastik standing pole yang biasa. Tapi kalau yang gold ini maka tampilannya akan lebih cantik dan menarik. Atau teman-teman bisa menggunakan plastik standing pole yang kertas seperti ini ya. Itu harganya juga sama, yaitu 2000-an per lembar. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Ini dapatnya 6 bungkus dengan berat kurang lebih sekitar 125 gram. Untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan saja di mana mau teman-teman jual ya. Kalau sebagai gambaran, teman-teman bisa menjualnya dengan harga 15-20 ribu per bungkus atau per kemasan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga ide jualan ini bermanfaat untuk menambah pemasukannya sehari-hari. Sampai jumpa di next video ide bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.